Sekarang MBG keluar orang bilang begini, tunggu. Betul. Namanya berhubungan dengan Masih SDM itu proses ya. dan pembangunan itu adalah perjalanan dari titik A ke titik B. Bukan berarti kalau kita belum sampai di titik B maka program itu gagal, belum tentu. Indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua itu meningkat dalam rentang 0,5 sampai dengan 2,5% per tahun. Jadi terus kita mau bilang berarti pembangunan di PM Papua gagal karena masih lebih rendah dari Jakarta. Jangan, lihat segala macam butuh proses. Sekarang MBG keluar orang bilang begini, tunggu. Betul. Namanya berhubungan dengan Masih SDM itu proses ya. dan pembangunan itu adalah perjalanan dari titik A ke titik B. Bukan berarti kalau kita belum sampai di titik B maka program itu gagal, belum tentu. Karena dari A ke B itu ada A aksen. Ada ada perjalanan. So, yang kita harus lihat adalah apakah berjalan ke arah yang tepat atau tidak. Let me mention some indicator. Indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua itu meningkat dalam rentang 0,5 sampai dengan 2,5% per tahun. Kita lihat angka 2024 adalah 73,83%, meningkat hampir 1% dari sebelumnya. Artinya kalau kita lihat secara kurva naik angka IPM. Jangan lihat masih terendah, masih di bawah. Kita naik, Jakarta juga naik. Jadi sama-sama naik, it's a good thing, kan? Jadi terus kita mau bilang berarti pembangunan di PM Papua gagal karena masih lebih rendah dari Jakarta. Jangan lihat angkanya naik. Tapi banyak sekolah yang rusak, betul. Jangan bicara Papua, Bekasi saja, Karawang saja ada sekolah yang rusak, iya kan? Masih ada yang rusak, masih ada yang nggak punya akses. Kita memperbaiki diri sama-sama. Kemarin 3 siswa-siswi Papua itu menang medali emas di kompetisi International Science and Innovation Fair 2025 dan itu membuat kehebohan karena mereka paling dianggap remeh. Tadi stigmatisasi, paling dianggap remeh, tiba-tiba rumus mereka keluar dan memecah rekor dan mereka dapat medali emas. Juga ada Jamie Gobai di mahasiswa asal Papua yang menang kompetisi International Auto Skills 2025 di Rusia kemarin. Tidak banyak pemberitaan masih sibuk dengan artis yang bercerai dibandingkan dengan seorang anak Papua yang membawa kebanggaan Indonesia di sana. Jadi stigmatisasi yang terjadi selain culturally happen karena memang budaya Indonesia seperti itu, tapi juga media punya peran penting di dalamnya. Nggak bisa kita pungkiri. Peran penting media itu sangat membentuk Aku ingat cerita soal Profesor Yohanes Surya yang bilang bahwa nggak ada dalam tanda kutip anak bodoh di Indonesia tuh. Beri saya anak yang paling bodoh yang menurut kalian paling bodoh. Dipilihlah 10 anak orang di Papua gitu kan. Dilatih sama dia. Beberapa tahun kemudian dia menang lomba fisika antar dunia. Artinya kan memang stigmatisasi itu kan bisa dipecahkan. Salah ajar aja kita, salah ini aja gitu kan. Betul. Dan stigmatisasi itu sebenarnya juga secara psikologi itu mempengaruhi manusia itu sendiri. Jadi kenapa banyak kegagalan failure rate dari beberapa program afirmatif. Thankfully dari zaman Pak SBY itu sudah banyak program-program afirmatif ya. Otsus keluar di 2001 ya kan. Setelah itu dilanjutkan oleh Pak Presiden SBY. Presiden SBY mengeluarkan beasiswa afirmatif. LPDP keluar, Pak Jokowi mengeluarkan LPDP afirmasi Papua, diteruskan oleh Pak Prabowo. Ini programnya itu konsisten berjalan dengan baik ya. Tapi ada failure rate dari ketika anak Papua sudah pergi sekolah drop out. Terus kemudian dijudge karena mereka tuh bodoh segala macam. Tapi orang masyarakat Indonesia ini harus paham bagaimana kamu pergi sekolah kemudian ada bercanda kayak macam Bill udah mandi belum? Bill kulit lo hitam itu turunan apa tanjakan? Dan seterusnya. Iya kan? Kita juga harus teredukasi ya. Iya sering banget itu. Dan itu secara psikologi itu memberikan pembulian sih. Iya, memberikan dampak. Kalau saya lihat di Black American itu ada yang namanya reverse racism ya. Reverse racism itu maksudnya macam kita mau masuk Harvard juga, orang langsung bilang, oh kamu pasti pakai jatah Black American masuk. Atau waktu saya dulu masuk ITB kan ada jatah khusus Papua ya gitu kan. Bagaimana cara ada jatah? Seolah-olah ya. Artinya regardless saya mau bekerja dan berprestasi sebagaimanapun orang akan bilang itu karena afirmatif, itu karena jatah. Itu yang membuat mereka tertekan secara psikologis. Nah bicara soal stigma tadi, bagaimana nih komite sendiri memanfaatkan generasi muda Papua? Saat ini kan kita menikmati bonus demografi nih. Untuk menyokong pembangunan termasuk mengikis stigma tadi seolah-olah orang Papua itu tertinggal, minim pendidikan dan lain sebagainya. Tapi juga bagaimana dengan kendala untuk mengedukasi ke dalam sendiri? Menuju 2045. Betul. Jadi interestingly ketika melihat komposisi komite eksekutif kan dari 9 itu yang usianya relatif, saya nggak bilang saya genset banget yang 22 tahun juga ya, bukan, tapi paling muda dari yang lain itu memang saya, itu menjadi beban
bagi saya untuk saya merepresentasikan 65% dari demografik Papua yang adalah anak muda, ya kan? Iya. Kayak mungkin itu yang 9 anggota komite eksekutif yang lainnya mungkin belum pernah dengar lagu Tabula Bale kan. Tapi saya bilang, Pak, Tabula Bale lagu baru dapat hadiah AMI Awards segala macam. Iya. Apa itu katanya? Padahal ini 65% demografik di Papua itu anak muda yang muda. berbakat, yang punya Betul. kemampuan, yang Kreatif. Lagi naik daun juga kan di lagi sini. naik daun Iya. juga yang luar Betul. biasa. Saya tidak cukup saya menjadi representasi, tapi saya harus menjadi advokat buat kebutuhan mereka ya. Beasiswa, pekerjaan, Ya. kondisi kesulitan untuk memperoleh permodalan kalau yang buat UMKM. Iya, iya. Ya, itu menjadi sesuatu yang saya akan fokuskan dibandingkan dengan 10 anggota komite eksekutif yang lain. Oke. Jadi saya kemudian diberikan wewenang untuk menghandle Pokja, SDM, talenta Papua dan anak muda. Wow. Nah, kita bicara tentang talenta olahraga belum? Itu dia. Yang anak Papua dikasih bola masih balita sudah bisa tendang, sudah bisa Iya. ngegolin ya Iya. kan? Pastinya. Ya, Apalagi kalau lari diajak ya. Iya, Kekuatan atletik gitu kan, Iya, atletik. atletik dan Betul. dayung. Iya, Dayung, dayung kemarin ya. tuh medali loh. Ini gimana ini men-bottleneck structured talent cultivation karena talenta itu kan ditemukan dari kampung, diperkenalkan, Banyak juga anak-anak sana yang sebenarnya nggak sadar mereka punya bakat. punya gitu bakat. kan. Iya, Betul. iya, Punya di-introduce. potensi-potensi itu ya. Iya, jadi pertanyaannya bagaimana strateginya? Saya pun lagi merumuskan strateginya. Saya butuh masukan dari teman-teman, tulis di komentar. Boleh nih Oke Zoners kalau ada Iya, masukan buat Mas Billy ya. Iya, karena Gimana 65% gitu kan. demografik mayoritas itu di Papua itu anak muda, Mbak. Kembali ke komite eksekutif Otsus nih, kan sebenarnya sebelumnya tadi juga di VT disebutkan ada Mas Gibran sempat berkantor di situ. Iya. Hubungannya gimana sih dengan Mas Gibran berkantor di situ dengan komite eksekutif? Rantai Pembagian tugasnya kayak gimana? Kalau Sebenarnya kalau kita lihat BP3OKP, lembaga yang sudah dibentuk sebelumnya, merupakan manifestasi dari Undang-Undang Otsus terakhir nomor 2 tahun 2021, mengeluarkan lembaga yang namanya BP3OKP, di mana Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebelumnya itu mengampu lembaga tersebut. Terjadi transisi ke pemerintahan yang baru di bawah Mas Gibran, tetapi ternyata memang masih butuh lebih banyak lagi bottleneckers. Ya, di mana BP3OKP itu di-lead oleh 6 leader ya. 6 leader yang saya lihat memang sudah sepuh semua ya. Let alone mereka untuk rapat di kementerian mungkin juga mereka butuh tenaga lebih. Let alone mereka harus ngecek jalan Trans Papua udah nyambung atau belum, ya kan? So, dan keluarlah kebijaksanaan dari Presiden Prabowo mengeluarkan lagi namanya komite eksekutif ini menjadi atribut penguat kepada seperti BP3. cabang ya. Iya. Cabang lebih ini spesifik lagi gitu Spesifik ya. lagi, lebih memperkuat agar BP3OKP ini jalan, di mana walaupun kami SK dari Presiden, tetapi amanah Undang-Undang Otsus itu membuat kami harus memperkuat BP3OKP yang notabene adalah diampu oleh Wakil Presiden. Jadi kita juga tetap berkoordinasi dan bekerja bareng Mas Gibran. Tetap berkoordinasi. Iya, thankfully kemarin Mas Gibran turun Papua, kami langsung rapat perdana. Dan di situ bisa dilihat video Instagram saya juga up itu, di mana saya menyampaikan 6 bold statements tentang apa yang Mas Gibran harus bantu lakukan. Iya, itu penting buat banget sih. kami ya kan agar bisa terakselerasi begitu.